Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu kita Al-Ustaz Rahman. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, dan kita doakan selalu kita sahabatnya, teman-temannya, dan berkat Allah selanjutnya akhiratnya. Yang saya hormati yaitu selalu menarik saat ini yang menempatkan hal kita itu sholat hidayah. Yang saya hormati yaitu sekretaris yang lebih sehat, terjadi sedang sehat katanya. Dan saya hormati yaitu sekretaris Sekolah. Yang saya hormati yaitu Rumah Saudara Bersyukur. Yang saya hormati yaitu Bapak saya berhari kami Katakan Muhammad yaitu Bapak Dewi dan beberapa jemaah yang hadir di masalah ini. Yang maaf saya tidak sebutkan satu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan paham saya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tetap rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangka Ramadan ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, dan termasuk kita umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah beliau secara akhir pada kita nanti. Beberapa jemaah yang saya hormati, sini pun saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah Bapak untuk Bapak mulai ini semoga tercatat sebagai amanah ibadah insyaallah. Tentunya jadi juga yang tidak hadir dengan keperluan itu keuangan dan sehat yang hadir juga sehat padanya. Kita semua yang tidak kumpul lagi. Untuk itu saya tidak berhalang semua waktu teman-teman juga sekalian acara pada itu pada bahasa ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah masalah hidayah, pada malam ini kita bersama-sama masih di Masjid Al-Wafiyat, sehingga kita dapat kumpul di tempat mulia ini dalam rangka yaitu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh kita sebagai manfaat buat kita. Amalkan sebagaimana biasa. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelum itu marilah bersama-sama kita bacakan hadis surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum warahmatullahi diterima semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita mengampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bi jami'il masih wa junubi wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha
العاجلية والكلية بسر الفاتحة ولنبتنا بحمد سبارته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وعباده كلهم خير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم وصابت قبيل ومن عدل سنة مولسين ومن ملائكة الربين سنشاء بقدر الجلاني والأمر والرسول الثبتنا بالرسول وما يسمى عليه عن بركات صلاة رسول الله أجمعين. سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua pada semua rumah budaya kita dan maupun beberapa mungkin dan sedikit beberapa pendidikan dan semua dengan makhluk mereka mengajar dengan mengajar dan tentu dengan mengajar dan makhluk mereka berkaitan dengan makhluk berkaitan. Al-Nawabul Lahum Yunubahum Merhamun Walidanya Masyahum Sayyidullah Lahum Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقولتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنين سيد الله لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا
إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الرحيم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الكلام أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك وسيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kemudian bersama-sama bacakan suatu Fatihah, suatu ayat. Mudah-mudahan doa kita dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu ada saja itu untuk hasanah yang akan Allah kita karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang malam hari ini masih menggerakkan hati kita, pikiran kita, kaki kita untuk dilangkahkan menuju majlis-majlis ini. Mudah-mudahan dengan sabab-musabab hadirnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, panjang umur, diluaskan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Seorang hamba Allah di antara salah satu pembuktian kecintaannya banyak-banyak menyebut nama Allah. Kenapa ada orang yang besar? Karena sering menyebut yang maha besar, yaitu Allah. Kenapa banyak orang yang dicintai? Karena sering menyebut yang dicintai Allah, yaitu baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang pelukis mencari tempat yang indah, yang tinggi, melukis pemandangan alam yang begitu indah. Ketika itu jatuh di tangan orang yang ahlinya, terkadang lukisannya kita tidak bisa membedakan dan tidak ada perbedaan asli atau lukisannya. Lukisan itu membuat kita takjub. Kita senang dengan tulisan yang lukisan yang dia buat. Tapi apakah kita lupa siapa yang menciptakan pemandangan alam yang begitu indah ini, yaitu Allah. Lukisan itu hanya bisa menjadi pajangan, hanya bisa menjadi hiasan, hanya bisa menjadi kenang-kenangan. Tapi alam yang begitu indah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan di dalam hidup kita. Ketika ada seorang pelukis bisa membuat lukisan satu pohon kelapa mirip dengan pohon kelapa aslinya, tapi lukisan itu hanya bisa menjadi pajangan, kenangan, hanya indah dilihat. Tapi lihat kelapa sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, buahnya bisa kita petik, bisa kita minum, bisa kita makan, bisa menjadi obat, bahkan isinya pun bisa dijadikan santan. Daun-daunannya pun bisa kita manfaatkan menjadi anyaman, menjadi karpet, menjadi sapu lidi, dan batangnya pun bisa dimanfaatkan menjadi kayu di perkebunan-kebunan. Kita memuji orang yang bisa melukis dengan begitu indah, tapi kita lupa siapa yang menciptakan alam yang pelukis itu hanya sekedar mencipta saja. Malam hari ini kita santai. Insyaallah malam pertemuan berikutnya kita akan membahas masuk di bab membatalkan
sebab-sebab yang bisa membatalkan sholat. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di kota Mekah, orang kafir Quraisy ini ingin menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tokoh-tokoh orang kafir Quraisy ini mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau memang hebat, coba tunjukkan kepada kami apakah engkau mampu membelah bulan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan itu, Rasul berkata, seandainya aku mampu berdoa kepada Allah dan Allah mengijabah doaku, aku mampu membelah bulan, apakah engkau akan beriman kepadaku? Apakah engkau akan beriman kepada Allah? Tokoh-tokoh orang Quraisy, kafir Quraisy ini mengatakan, iya wahai Muhammad, saya akan beriman kepadamu. Tapi kata-kata ini keluar dari tokoh-tokoh orang kafir Quraisy bukan betul-betul ingin beriman kepada Nabi, tapi hanya sekedar ingin menguji kehebatan Nabi. Dan di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Dengan tangan telunjuknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dari atas ke bawah. Di saat itu terbelah bulan menjadi dua. Apa kata orang tokoh-tokoh orang kafir Quraisy di saat itu? Ternyata Muhammad itu makin hebat zikirnya. Tetap dia nggak mau beriman kepada Nabi. Di saat itu dia berkata lagi, apakah ini hanya terjadi di kota Mekah? Banyak pedagang-pedagang di kota Mekah yang keluar dan kembali 1 bulan kemudian. Ketika para pedagang-pedagang itu kembali ke kota Mekah, kita tanya kepada mereka, apakah di tempat jauh di sana, bukan di kota Mekah, bulan juga terbelah? Apabila terbelah, berarti memang Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Ketika 1 bulan kemudian, para kafir Quraisy, orang Islam semuanya berkumpul menanya para pedagang-pedagang yang datang, wahai Tuhan, apakah di tempat engkau berdagang mengambil barang itu engkau melihat bahwa bulan itu terbelah menjadi dua? Dia mengatakan, betul, kami lihat bulan itu terbelah menjadi dua. Tokoh-tokoh orang kafir Quraisy ini kembali dia mengatakan, ternyata sihir Nabi Muhammad itu sudah go internasional. Itu luar biasa. Tapi tetap dia tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita bisa lihat, kita bisa searching, kita bisa lihat videonya di YouTube. Sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan bahwa benar sampai hari ini di bulan itu ada bekas belahan. Bahkan ada seorang ilmuwan dari Amerika ketika meneliti bulan, dia masuk Islam. Dia melihat bagaimana kekuasaan Allah. Dia melihat bagaimana mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Nabi yang pernah ditantang, Nabi Soleh pernah ditantang. Orang kafir di zaman Nabi Soleh itu nantang Nabi Soleh. Dia bilang, wahai Nabi Soleh, di saat ini kami kehausan. Apakah engkau bisa mengeluarkan seekor kambing dari gunung batu yang besar itu? Kalau minta air gampang, tapi yang dia minta adalah gunung batu ini terbelah menjadi dua, kemudian ada seekor kambing yang keluar yang bisa memberikan minuman susu yang segar utuh. Ditantang. Apa kata Nabi Soleh? Jika aku mampu mengeluarkan seekor kambing dari gunung batu itu, apakah kau mau beriman kepada mengikuti ajaranku yang aku bawa? Dan di saat itu mereka pun berjanji, saya akan mengikuti agamamu, menyembah Allah yang kau sembah. Nabi Soleh di saat itu mengangkat tangannya. Ketika Nabi Soleh mengangkat tangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Soleh, ada seekor kambing yang keluar dari gunung batu itu terbelah, kemudian keluar seekor kambing. Seekor kambing ini langsung diperas susunya, diminum. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan, setiap pagi kambing ini keliling dari rumah ke rumah. Mereka mengeluarkan susunya sendiri ke tempat yang sudah disediakan tanpa diperas. Dan sampai akhirnya kambing ini dibunuh karena dia lagi-lagi tidak benar-benar ingin beriman kepada Allah, tapi hanya menguji, ngetes apakah benar doa Nabi Soleh ini akan diijabah oleh Allah. Luar biasa kehebatannya membelah gunung batu yang besar. Di Bogor juga ada gunung batu besar. Kemarin saya lewat di sana, di daerah arah ke Cilengsi. Itu batunya jarang tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Itu dikenal sebagai kampung janda. Tapi bahaya ngomong hasilnya terbanyak yang datang. Jadi di sana dikenal sebagai untuk kawin kontrak. Searching nanti, besok survei. Takut besok sendiri ke sana. Masih ada aja kawin kontrak, ya Allah. Kawin kontrak banyak, aliran Syiah banyak, giliran banyak anak-anak kita cinta Quran, belajar agama, pengen dulu pintar dalam urusan agama, dikira dan dipikir dan dikatakan bahwa kita adalah kumpulan teroris. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalankan kehidupan kita ini penuh dengan keikhlasan. Di kota Mekah itu ada di At-Tabari, Imam At-Tabari mengisahkan ada seorang kakek-kakek umurnya sudah 80 tahun. Di dalam rumahnya dia menghidupi 8 orang dan ada mertua di dalamnya. Jadi bayangkan Pak, kalau menantunya saja sudah umur 80 tahun, apalagi mertua sudah lebih 100 tahun. Makannya susah, fakir miskin. Apalagi kalau udah tua, itu pasti harus diurus dengan biaya sakit-sakitan. Orang tua kan begitu. Gak bisa kita bilang kalau mati aja. Kata Pak Dedi kan gitu. Gak usah sakit-sakitan kalau mati aja. Ini luar biasa. Jadi ketika sore harinya dia pulang ke rumah, istrinya bertanya, wahai suamiku, apakah hari ini kau membawa makanan untuk buka puasa? Kata suaminya, belum wahai istri. Jadi di hari itu, kata istrinya, berarti di hari ini kita pun berbuka dengan air putih, dengan air zam-zam. Jadi sahurnya pakai air zam-zam, bukanya pun hanya pakai air zam-zam. Cuma pakai air putih. Gak ada makanan yang bisa dia dapatkan. Keesokan harinya lagi-lagi sama. Wahai suamiku, apakah hari ini ada kurma yang bisa kita makan? Ada makanan yang bisa kita makan? Lagi-lagi kata suaminya, hari ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Ya udah, sambil senyum pun istrinya berkata, hari ini kita buka puasa dengan air putih. Keesokan harinya, kakek tua ini menemukan koper, yang mana koper ini sering dipergunakan untuk menyimpan 1000 keping emas. Begitu dibuka, ternyata betul koper ini berisi 1000 keping emas. Akhirnya koper ini dibawa pulang. Istrinya senang melihat suami. Ini nenteng, gede dia yang ditenteng. Kata istrinya, alhamdulillah wahai suamiku, hari ini kau membawa makanan seperti ini. Apa kata suaminya, wahai istriku, ini bukan milik kita. Ini koper yang isinya 1000 keping emas, dan ini bukan milik kita. Kata istrinya, wahai suamiku, karena kau yang menemukannya, ambil saja 1 keping daripada emas itu. Kata suaminya, wahai istriku, apabila engkau mengambil 1 keping saja,
satu keping saja emas dari koper ini, aku ceraikan engkau karena Allah. Luar biasa seorang suami yang menjaga keluarganya dari makanan-makanan yang haram. Kata istrinya, wahai suamiku, kita ini orang fakir miskin, kita ada hak di dalam. Dia bilang gak bisa. Sekalipun ingin berpikir bahwa barang itu adalah harta temuan, itu harus diiklankan, diumumkan selama 1 tahun, baru bisa menjadi miliknya. Keesokan harinya setelah sholat subuh, itu di musim jamaah haji, ada seorang yang naik di atas batu yang besar, dan dia berkata, apakah ada yang menemukan koper saya yang isinya 1000 keping emas? Turun dari batu itu kakek tua ini nyamperin, Pak, kalau ada yang menemukan kopermu itu, apakah engkau ingin memberikan 50% dari isinya? Dia bilang gak mau. Gak dikasih pulang lagi. Keesokan harinya lagi-lagi orang ini naik ke atas batu yang besar itu dengan kata-kata yang sama, kalimat yang sama. Apakah ada yang menemukan koper saya yang berisi 1000 keping emas? Kakek ini nyamperin lagi. Dia bilang, Pak, jika saya yang menemukan kopermu itu, apakah engkau ingin memberikan 10% untukku? Dia bilang, saya gak akan kasih. Atau hanya 1 keping saja. Ini orang kaya tetap bilang, gak mau. Peliknya Masya Allah, 1 keping gak bikin dia miskin. Akhirnya keesokan harinya lagi-lagi dia naik di atas batu yang besar. Kakek ini masih bilang, Pak, emang gak ada hadiah untuk yang menemukan kopermu itu? Dia bilang, gak akan saya berikan sedikit pun. Akhirnya kata kakek ini, kau ikuti saya tahu di mana kopermu itu berada. Nah, anak muda atau berimam atau ini masih kecil, dia ikut juga jalan bertiga ke rumah kakek tua itu. Sampai di sana, digali pasir, diambil, diangkat kopernya, betul itu adalah kopernya dan isinya masih utuh 1000 keping emas. Imam aku lihat isi di rumahnya ini ada orang tua di dalamnya yang ngomongnya saja sudah susah, udah gemeteran, tua, kelaparan, dan ada anak-anak kecil yang sepertinya tidak terurus dengan baik. Pakaian-pakaian mereka sudah lusuh semuanya. Bahkan Imam At-Tariq menceritakan keluarga ini ketika dia ingin sholat, dia hanya mengganti pakaian, gantian sholatnya, karena hanya memiliki 1 pakaian yang bersih yang disiapkan untuk sholat. Hanya menutupi tubuhnya seadanya. Mereka kehujanan, kotor, gak ada yang bisa dia makan. Bayangkan berhari-hari mereka puasa, sahurnya pakai air putih, makannya pakai air putih. Tidak, sahur bukan pakai air putih. Saya yakin di teman saya ini gak ada yang seperti itu. Insya Allah hari ini kita semua ketemu nasi. Kita bersyukur kepada Allah, banyak orang-orang yang masih di bawah kita. Orang kaya itu orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang kaya rumahnya udah 10 mewah, tapi masih mikir gimana ya bisa sampai 20 rumah biar ada di semua tempat, itu masih miskin, masih kurang. Tapi kalau orang hidupnya sederhana tapi bersyukur banget, merasa itu udah paling cukup, dialah orang yang paling kaya. Akhirnya dicek, kepingan emasnya masih lengkap, ditutup, ini kopernya diangkat pulangnya. Enggak makasih, enggak salam, langsung pergi. Imam At-Tabari di saat itu belum jadi seorang ulama besar, belum jadi orang yang kaya raya. Dia pun meneteskan air matanya, kok ada orang kaya seperti itu. Masya Allah, padahal ini orang miskin, Pak. Kalau nggak jujur, diambil semuanya bisa kaya raya. Orang miskin makannya nggak ada, ketemu emas 1000 keping. Jangankan orang miskin, orang kaya aja udah. Habis. Ya Allah, semua imam boleh meneteskan air mata. Kakek tua ini masih tetap senyum. Ya Allah. Tiba-tiba ada lagi yang datang mengetuk pintu. Begitu dilihat orang kaya, membawa 3 kentengan koper yang isinya 1000 keping emas. Dia mengatakan apa?
Wahai kakek, ketika engkau meminta hadiah dariku, kenapa aku tidak mau memberikan walaupun hanya satu keping saja? Karena saat orang tuaku meninggal, dia memberikan amanah kepadaku. Wahai anakku, saya apabila wafat nanti, orang tuanya orang kaya raya, dan di antara yang ditinggalkan itu 3 koper tadi. Wahai anakku, ketika aku wafat nanti, 1 koper ini kau tinggalkan di Masjidil Haram. Ketika ada orang yang menemukannya ingin membantu ikhlas dikembalikan dengan utuh, anakku 3 koper ini berikan semua utuhnya karena dia ikhlas karena Allah. Akhirnya dia bilang, wahai kakek, 1 koper ini bagikan untuk keluarga, 1 koper ini bagikan untuk orang fakir miskin yang ada di kota Makkah, dan 3 koper yang ketiga kau belanjakan fi sabilillah. Bukan sedekah, maksudnya untuk wakaf dan segala macam. Akhirnya diberikan kepada orang fakir miskin yang ada di kota Mekah, dan 1 koper tadi itu dibagi. Tanggungannya ada 8, bersama kakek ini 9. Di situ ada Imam At-Tabari dibagi 10. 1000 keping emas itu dibagi 10, berarti masing-masing orang megang 100 keping emas. Imam At-Tabari waktu itu masih muda, udah kaya raya dulu. Dikasih keping emas cuma ngikut doang jadi saksi. Allah. Itu tanda apa? Keikhlasannya ingin membantu orang lain. Tapi besok-besok tiba-tiba kita ikhlas membantu orang, kita tak ada apa-apa ya. Agak kelewatan benar gitu. Tapi lakukan apapun. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, menguntungkan kita ataupun tidak, yang tampak oleh mata kita, yakin tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Tidak akan pernah sia-sia sekecil apapun kebaikan itu. Karena ukuran kita ini kan bukan manusia, dan ukuran kita itu bukan dunia. Ya, itu kunci kehidupan kita. Ukuran kita bukan manusia. Jangan ingin mendapat pujian dari orang lain, karena ukuran kita itu Allah. Dan ukuran kita itu bukan keuntungan dunia, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita kejar. Semoga kita semua menjadi orang yang taat, orang yang semakin tunduk dan patuh di bawah hukum Allah. Di kisah yang lain ada Imam Rabi. Imam Rabi ini dikenal sebagai ulama tabi'in. Ulama tabi'in yang sudah tua, udah sepuh. Jadi badannya itu pun sudah mati sebelah. Suatu hari ada seorang santri yang muridnya datang di rumah. Dia bertanya kepada gurunya, wahai guru, apa yang membuat engkau dari lisanmu itu selalu keluar kata-kata hikmah, nasihat, takwa, zikir? Jadi dia benar-benar ulama yang menjaga lisan. Kalau ada orang datang diberikan nasihat, diberikan ilmu, gak pengen ngomong yang gak ada manfaat. Imam Rabi ini mengatakan, Allah sudah siapkan malaikat yang akan menulis kebaikan dan keburukan. Allah itu al-alimul ghaibi wasyahadah. Jangankan kita melakukan sebuah keburukan, baru ada di dalam hati kita, ada di pikiran kita untuk bermaksiat, itu Allah sudah tahu. Kita membunuh orang, gak terucap sama kita. Kita jalan, kita berangkat bawa parang dan segala macam, itu Allah sudah tahu walaupun kita gak mau. Bagaimana mungkin saya bisa bermaksiat kepada Allah? Ada satu kata-kata yang menyakiti hati orang lain, sementara Allah tahu semua yang aku lakukan. Di saat itu anaknya keluar membawa kue yang mahal, namanya halwa. Jadi halwa di masa itu makanan termahal, yang proses membuatnya pun lama. Imam Rabi ini gak pernah mencela istrinya. Seburuk apapun makanan yang dibuat oleh istrinya dipuji, dihabiskan. Bahkan pernah istrinya masak, dihabisin. Istrinya minta sisanya sedikit. Begitu dicobain ternyata rasanya gak enak. Besok dicoba lagi sebelum dikasih ke suaminya, ternyata gak enak. Dia mikir berarti selama ini
Saya memberikan sesuatu hal yang gak enak kepada suamiku, tapi gak pernah ngeluh. Akhirnya di hari itu memberikan makanan yang istimewa kesukaan suaminya dan makanan yang mahal. Begitu diambil, kue itu udah dipotong-potong kecil. Diambil, diarahkan ke mulutnya, ada yang mengetuk pintu. Imam Rawi ini mengisyaratkan kepada anaknya, nak buka pintu, dibukain pintu. Begitu dibuka pintu, ternyata yang datang ini bukan pengemis, tapi yang datang ini adalah orang gila. Orang gila ini minta makanan, dia bilang saya lapar. Kata Imam Rawi, nak, makanan ini berikan kepada orang gila itu. Dikasih ke orang gila. Begitu dikasih ke orang gila ini dihabisin semuanya. Habis dihabisin, bibirnya dilempar, pecah. Namanya orang gila, gitu kan? Gak ada terima kasihnya, udah pergi dilempar, pecah. Anaknya ngomong, wahai ayah, semoga Allah merahmati. Jadi Imam Rawi ini Pak dikenal sebelum dia berkata-kata, dan ini dibudayakan di dalam keluarganya dan diajarkan kepada muridnya. Sebelum dia berucap, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Nah, semoga kau jadi anak soleh. Kau mau kemana? Selalu begitu. Anaknya pun budayakan seperti itu. Dan kita pun seorang muslim diajarkan oleh Nabi melakukan hal itu. Dimanapun kita berada, kita gak perlu ucap, gak perlu ngangkat tangan. Di hati kita tinggal berdoa kepada Allah. Di jalan kita ketemu ada pengemis, doa sama Allah. Walaupun kita gak ngasih, doa sama Allah di hati kita, ya semoga kau kayakan pengemis ini. Di jalan ada orang berantem, kita mau pisah badannya lebih gede ya. Bisa yang kita yang punya yang bisa. Doa sama Allah, ya Rabb, kasih kelembutan hati dan berikan dia kita. Selalu berdoa kepada Allah. Sekecil apapun. Ini dibudayakan dalam keluarganya Imam Rawi. Dan di saat itu Imam Rawi mengatakan, ketika anaknya protes, wahai ayah, kenapa kau memberikan makanan termahal yang ibuku berjuang mati-matian untuk mendapatkan kue itu, dibuat dengan proses yang lama. Kalau kita beli dengan harga yang sangat mahal, kenapa kau berikan dengan orang gila? Kenapa kita tidak hanya memberikan di dalam itu masih ada roti, masih ada bekas makanan? Kita berikan saja kepada dia, karena orang gila ini nggak tahu mana makanan yang mahal, mana yang murah, mana yang sudah basi, mana yang enggak, mana yang masih enak, mana yang udah keras. Apa kata ayahnya Imam Rawi? Wahai anakku, betul orang gila itu nggak tahu mana makanan mahal dan yang murah, makanan yang enak dan yang jelek. Tapi apakah engkau tahu ketika kita memberi, Allah tidak akan pernah buta. Allah Maha tahu apa yang kita beri. Ya Allah, luar biasa. Kisah-kisah yang sangat, ketika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah tenang hidup kita. Berikan sesuatu hal yang paling kau cintai. Makanya di zaman Rasul itu, bukan di zaman Rasul, masih di zaman Tabi'in kalau tidak salah. Ini keturunan cucu-cucu Rasulullah, keturunan dari Hasan dan Husain. Dia ini setiap hari itu sedekah. Setiap hari itu sedekah. Jadi setelah dia sholat tahajud, dia itu berjalan dari rumah ke rumah, memberikan satu plastik gandum 1 kilo. Setiap hari selama 25 tahun ke 100 rumah. Ini luar biasa. Habis bagi-bagi itu nggak ke rumah lagi, langsung ke masjid sholat subuh. Selama 25 tahun, berarti orang kaya aku. Gak ada orang yang tahu, gak ngetuk pintu. Bagaimana orang bisa tahu kalau dia yang memberikan selama 25 tahun? Ketika dia wafat, tidak ada lagi makanan di depan pintu tetangga-tetangganya sebanyak 100 rumah. Orang penasaran dan curiga, ini pasti almarhum yang memberikan. Datang ke rumah anaknya, wahai
Apakah ayahmu yang selama ini memberikan makanan kepada kami diam-diam tersembunyi, nggak pamer, nggak riak? Dia bilang nggak mungkin. Ayahku nggak pernah memberikan kepada orang lain. Ditanya, apa yang dilakukan oleh ayahmu? Kita lihat ketika dia wafat di pundaknya pun ada bekas-bekas hitam seperti orang yang selalu mengangkat beban yang berat. Dia bilang ayahku itu setiap malamnya ngumpulin gandum yang banyak, dimasukin ke dalam plastik yang kecil. Begitu dimasukkan ke dalam plastik yang kecil, ayahku itu berangkat ke tempat dagangnya. Berarti ayahku ke tempat dagangnya mengantar gandum-gandum itu tadi. Ditanya sama pekerja-pekerjanya, dia bilang ayahku itu gak pernah datang di toko setiap malam, gak pernah dia datang. Dia itu datangnya siang, habis duha dari masjid baru dia datang ke toko. Akhirnya apa? Terbukti dan disampaikan bahwa dialah yang selama 25 tahun setiap hari memberikan sedekahnya 1 kilo gandum ke 100 rumah selama 25 tahun. Hebat loh ada orang yang begini. Dahsyat loh. Masih banyak sih orang yang dahsyat perjuangannya. Di Cirodong itu ada wakil tetap BWA. Saya belum pernah ketemu, tapi kata tim, beliau itu mantan artis salah satu band. Itu wakil setiap bulan itu 10 juta lebih. Tapi anehnya itu kenapa nggak sekaligus? Kadang dia wakil 1 juta 500, 3 juta, 5 juta berkali-kali dalam sebulan sampai 6 kali. Ini luar biasa. Banyak orang-orang yang dermawan yang begitu sangat luar biasa. Makanya pantas ketika Khadijah, istri Rasulullah SAW, dia korbankan semua hartanya di jalan Allah. Tapi jangan kita tiru. Ada orang lain yang disedekain semua hartanya habis. Lagi-lagi hati kita beda dengan mereka, ilmu kita beda dengan mereka. Ketika sahabat-sahabat dipanah, ditembak, digigit dengan binatang yang berbisa, gak kerasa saat dia sholat, itu gak bisa kita praktekkan di dalam sholat kita. Itu sholatnya para sahabat, bukan kita, bukan levelnya kita. Beda makam, beda kelas dengan kita. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Karena yang Allah lihat itu usaha kita. Yang Allah lihat itu usaha kita, bukan main-mainnya kita. Makanya ketika kemarin kita belajar tentang bab sholat, yang mungkin banyak orang yang kaget, ternyata kok sholat itu banyak yang selama ini kita lakukan itu hanya sunnah. Kalau minggu kemarin kita membahas surah pendek itu hanya sunnah abad, kok ternyata itu nggak usah dibaca ketika kita sholat. Kemudian kita nggak melakukan itu, selama ini bikin kita repot. Baca surah Al-Ikhlas saja kelamaan, butuh waktu sekitar 1-2 menit. Udahlah tinggalin baca Al-Fatihah, udah rukuk, sah sholatnya. Tapi apakah kita tidak pengen berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam urusan ibadah? Kita perbaiki aja ibadah kita kepada Allah. Kalau untuk urusan sholat, tuntunan sholat lengkap itu yang dipelajari anak SD sebetulnya udah cukup aman kalau kita mengamalkan itu. Kalau yang kita pelajari di Sakinah, pembahasannya mendalam, takutnya malah menjadi sesuatu hal yang bahaya. Pergi amali, mulai dari wudhunya saja dipelajari, wudhunya cuma 4 yang harus beresik dilakukan. Sunnah abad, sunnah hayat dipelajari dalam sholat, ternyata ada, ditinggalin juga. Semua yang sunnah ditinggalin, sehingga menjadi orang yang meremehkan ibadah, meremehkan sholat. Perbaiki saja ibadah kita kepada Allah. Kita bukan orang yang sibuk ngurusin orang lain. Kalaupun di luar sana banyak ormas-ormas yang berantem hari ini, kita nggak ikut campur urusan yang seperti itu. Kita fokus saja memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita bersandar kepada Al-Quran dan hadis, udah kelar hidup kita. Karena kalau kita sudah terlibat dengan ormas, biasanya ada emosi di dalam. Kadang yang kita ikuti itu, walaupun ormas yang kita ikuti salah, kita bela mati-matian. Walaupun musuh kita melakukan dakwah yang baik, tetap kita tolak dakwah. Stop melakukan hal yang seperti itu. Ayo
terima kajian dari tokoh-tokoh agama manapun, ambil yang baik, buang yang buruk. Kita harus memiliki filter yang besar di dalam hidup kita. Jangan hanya mendengarkan satu ustaz, jangan hanya mendengarkan di sebuah taklim. Apalagi orang seperti saya yang bicarakan, orang yang masih muda, ilmunya nggak ada. Hanya sebagai sadar. Habis ini tanya sama kiai-kiai. Minggu kemarin Rahman menyampaikan surah pendek itu hanya sunnah abad. Kalau nggak dibaca pun nggak masalah. Oh ternyata tahiyat awal itu pun masuk sunnah abad. Kalau kita nggak baca pun ternyata nggak membatalkan sholat, hanya disunahkan sujud sahwi. Akhirnya apa yang dilakukan? Sesat nih kayaknya. Tanyakan ke guru-guru fikih yang lebih paham. Kalau di Taman Jaya itu kan Ki Haji Sainuddin HMR itu ahli fikih. Kenapa saya mengatakan beliau ahli fikih? Beliau mengajarkan safinah di mana-mana. Kalau sudah mengajarkan di mana-mana, di taklim, banyak taklim, pasti dia paham. Kenapa? Yang tadinya nggak paham dibaca, dipelajari jadi paham. Nah, bisa ditanyakan hal seperti ini. Karena kalau enggak, nanti yang disampaikan Ustaz, ya apalagi yang kita sampaikan terkadang banyak yang asing yang kita dengarkan. Udah kelar jam 9. Ini saja. Malam kemarin itu saya sempat ada status di WA dahsyat. Saya ikut tabligh akbar salah satu ormas. Di rombongan itu kayaknya ketinggalan. Jadi kita mampir ke salah satu pondok pesantren, jemput kiai. Di situ pada ngerokok dulu, pada ngopi ustaz-ustaz. Begitu kita jalan, ternyata kiainya masuk ke kamar mandi dulu. Pikiran kita di belakang, kiainya di mobil depan, pikiran orang depan ada di belakang. Ya Allah. Begitu sampai di Telaga Kahuripan, ini ketinggalan dahsyat. Ini bosnya ketinggalan sampai di panggung, kita bingung yang mau naik siapa. Akhirnya berhenti dinanya, mana nih Kiai Haris? Ternyata nggak ada nih. Akhirnya satu balik lagi mobilnya. Ternyata di perjalanan dakwah pun banyak sebuah hiburan-hiburan yang ada. Dimanapun kita ada, banyak hiburan-hiburan yang harus kita manfaatkan. Orang-orang saleh itu di lingkungan manapun, kejadian apapun, menjadikan sesuatu hal yang bisa menambah keimanannya. Almarhum Ki Haji Arif bin Ilham pernah bercerita, dia punya seorang guru. Gurunya ini hobi buru. Hobi buru, di belakang rumahnya ada taman, di situ ada burung, ada ikan, ada kolam ikan, ada kincir air. Setiap pagi di situ. Dan kiai apa yang dilakukan? Setiap melihat itu semua, dia meneteskan air mata. Dia tanya, wahai Tuan Guru, apa yang membuat kau menangis? Kau lihat ikan, kau menangis. Kau melihat percikan air, kau menangis. Kau melihat angin, menangis. Kau melihat burung, mendengarkan suara burung, kau menangis. Apa kata gurunya? Wahai anak, setiap suara burung yang indah itu, percikan air, ikan yang warnanya indah, itu semua makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dia memuji dari binatang-binatang itu, keindahan-keindahan itu, dia memuji Allah. Inilah kebesaran Allah, inilah kekuasaan Allah, dan itulah yang membuat keimanannya semakin kuat kepada Allah. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu maha besar, maha luar biasa, maha dahsyat, tidak akan pernah ada tandingannya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada samanya. Subhana rabbiyal a'la. Semoga kita yang kumpul di tempat ini, kita bingung kondisi sekarang ini, Pak. COVID-19 makin dahsyat. Kalau di Bogor itu makin ketat sekarang. Kita bikin tabligh akbar tuh ribet. Banyak jadwal mulai tadi guru-guru kita karena udah nyolok. Ternyata sekarang kembali diperketat. Tahlil nggak boleh, tabligh akbar nggak boleh, tahlil nggak boleh. Kalau di perkampungan masih ngumpet-ngumpet, tapi kalau di kota udah nggak bisa, nggak ada celah sama sekali. Jadi kita berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita dari penyakit COVID-19 ini. Kita dihindarkan dari segala macam fitnah, kita diberikan kesehatan, dan kita dijadikan anak yang soleh dan soleh. Istri kita dijadikan oleh Allah semakin taat kepada Allah, semakin tunduk patuh kepada suami.
dan kita semakin mendekatkan hati kita kepada Allah, mencontoh akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin hari, semakin detik, semakin sesaat-saat, waktu demi waktu, kita semakin menjadi hamba yang semakin tumbuh dan patuh di bawah hukum-hukum aturan Allah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد حمدا نعيما حمد الشيخ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم وسلطانك. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حسن المسلمين، واجعل بلدتنا هذا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء خاصة يا الله لا يخفى عليك. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي عز وجل ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mas, barang ini ya, sambil menikmati hidangannya, mohon maaf saya panggilkan satu persatu seperti dengan Bapak Yadi Lebakulu, Ibu. Romi. Bapak Ferry, nama puluh. Bakalan dapat susulan. Oke, Pak Saiful. Bapak kepada apa? Bapak
Bapak Tarjim. Bapak Tarjim ada. Dulu. Bapak Keket 50. Sudah. Bapak Madlan. Ya. Terima kasih. Bapak Maya. Model ya? Ya. 50. Halo.